di Sahur Itu Indah. Yeay! Lagi bergabung di Sahur Itu Indah ya. Seru kan? Tunggu dulu. Nih banyak pertanyaan yang masuk. Dan mungkin pertanyaan ini pernah kita dengarkan. Gimana nih hukumnya 3 kali tidak salat Jumat? Tunggu dulu, lihat dulu posisinya. Maka hukumnya akan dapat 3. Mau tahu? Ada yang artinya hukumnya kafir atau kufur. Yang berikutnya hukumnya adalah fasik atau berdosa. Dan yang ketiga hukumnya diperbolehkan. 3 hukum ini akan jatuh pada yang pertama. Kenapa ada orang ketika orang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut maka digolongkan sebagai kafir? Karena apa? Membelakangi agamanya. Kufur akan nikmat. Karena kenapa? Dengan kategori dia menganggap sepele, menganggap enteng, bahkan menganggap salat Jumat tidak penting. Maka digolongkan orang yang kufur ataupun kafir. Maaf. Saya pinjam kata-kata ini. Karena kenapa? Seakan-akan dia sudah membelakangi agamanya. Yang kedua, hukumnya fasik. Siapa itu? Digolongkan orang yang berdosa. Karena kenapa? Meninggalkan kewajiban. Karena salat Jumat itu adalah fardu. Ya. Iza nudiya lis-salati min yaumil Jumat fas'au ila zikri wa zarul bayat. Maka bersegeralah. Kalau ada panggilan salat Jumat, maka bersegeralah. Maka digolongkan orang fasik jikalau tidak salat Jumat. Apalagi siapa? Kan memang ada. Siapa tuh? Laki-laki, orang yang bermukim. Kita bahas ini orang-orang yang mendapatkan kewajiban untuk Jumatan, tapi dia tidak melaksanakan Jumatan, maka hukumnya fasik. Apalagi ternyata ada orang mendapatkan golongan apa itu 3 kali tidak salat Jumat berturut-turut. Tapi kok diperbolehkan? Hukumnya boleh. Karena sesuai kesepakatan Majelis Ulama, MUI, pemerintah, anjuran untuk apa? Menghindari sesuatu yang membahayakan. Maka jatuhnya diperbolehkan. Jadi bukan hukumnya lagi haram, bukan hukumnya fasik, tapi masuk kategori diperbolehkan. Karena ada sesuatu yang dalam artian pembolehan karena uzur syar'i. Penyebabnya karena ya halangan yang diperbolehkan. Contoh termasuk polemik yang terjadi sekarang ini adanya COVID-19 atau wabah. Jikalau saya pergi salat Jumat dikhawatirkan apa? Malah menyebarkan wabah. Makanya apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk ibadah di rumah, maka kita lakukan ini. Salah satunya adalah ibadah, bekerja, belajar di rumah. Jamaah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ternyata di zaman Rasulullah pernah ada yang seperti ini. Ada wabah, taun, sehingga diminta siapa yang ada di daerah itu, wabah itu tidak keluar. Dan yang di luar jangan masuk. Inilah solusi untuk apa? Untuk mencegah bahaya. Makanya tidak ke masjid, tidak ibadah tanpa menyakiti perasaan siapapun. Saya tahu keinginan kita untuk ke masjid banyak. Ya, sama dengan saya ingin ke masjid, sama, rindu. Ingat, ternyata tidak mendatangi wabah itu bagian daripada aturan daripada agama kita. Bahkan dalam satu riwayat Nabi menganjurkan kita apa? Menjaga jarak 1 tombak. Nabi menganjurkan kepada wabah yang penyakit yang berpindah dianjurkan supaya melakukan apa? 1 tombak. Makanya belajar dari sini, mudah-mudahan tidak ada lagi kegusaran, tetap ibadah dengan tenang. Walaupun kita mungkin merasa bahwa ini ibadahnya tahun ini tidak seperti tahun kemarin. Tapi tinggal bagaimana kita menghidupkan Ramadan kita. Nah, nih. Gimana nih? Boleh nggak salat Jumat di rumah? Dengan berat hati saya katakan, karena salat Jumat ini ada syarat sahnya, ada aturan tersendiri untuk salat Jumat. Salat Jumat itu adalah dilakukan di waktu duhur dengan kalau duhur berapa rakaat? Ayo yang di rumah jawab. Oh, betul banget. 4 rakaat. Tapi bagaimana salat Jumat? Salat Jumat itu 2 rakaat. Lah, 2 rakaatnya mana? Inilah 2 rakaat ini diganti dengan khutbah. Makanya tidak boleh orang berbicara pada saat khutbah. Dengerin khutbah.
Kalau engkau bicara pada saat khutbah, sama saja engkau berbicara pada waktu sholat. Karena khutbah yang dua khutbah itu adalah 2 rakaat sholat. Jadi 2 khutbah tambah 2 rakaat sholat. Jadi 4, tetap jumlahnya 4. Makanya mohon maaf, kalau mau mendirikan salat Jumat harus ada syarat-syaratnya. Ya di tempat yang bermukim, laki-laki, kemudian ada jumlah, kemudian tempat itu tetap di situ terus sholat. Apalagi maaf ya, bisa dikatakan rumah kita, maaf, apalagi di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i mayoritas, maka jumlahnya harus 40. Mana ada satu rumah 40 orang ya? Atau mungkin menggunakan mazhab yang kurang dari 40 Ustaz. Bisa enggak? Ya coba lihat, ada yang mau khutbah, ada yang mau maaf. Dan tempatnya maka solusi dari ulama kita ganti dengan salat duhur di rumah. Dan kalau mau lebih berkualitas, salat duhurnya berjamaah ya. Usahakanlah Ramadan ini walaupun kita tidak salat di masjid, salat berjamaah di rumah. Yang dimaksud 3 kali berturut-turut meninggalkan salat Jumat itu yang tidak ada uzur, yang faktor kesengajaan. Tapi kalau kita mah aman. Nah buat jamaah yang di rumah, kita luar biasa loh. Karena kita masih ada pembahasan berikutnya. Mau tahu pembahasannya? Kita lihat dulu nih tayangan teman-teman kita. Yuk.